Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra ala ni'amin hudatra nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadratul muhtaramin wal mukarramin, para habaib, para hadiratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak lupa al-akh al-habib Abdullah bin Abdurrahman Skaf Bahlega, dan tak lupa segenap warasatul anbiya, para alim, para ulama, para asatid, dan tak lupa sahibul bait, sahibul hajah, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah, malam hari yang berbahagia diberikan taufik inayah hidayah tamah bijaya khairil bariyah, sehat wa afiyah, bisa kembali berkumpul dalam safari maulid yang mudah-mudahan bisa istiqamah dan bisa meraih daripada amal jariyah dan ridhonya Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi orang-orang hamba-hamba umat Nabi Muhammad SAW yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita sampai kepada hadis yang nomor 6 daripada kumpulan hadis Syifa'us Saqim yang dikumpulkan oleh Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Addar min Al-Syekh Abu Bakar bin Salim. Langsung Al-Fakir baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bis-shadaqah wa iddu lil bala' ad-du'a, rawahu at-Tabrani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Haditsun sahih rawahu Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqu kabiril ikhwa ala saghirihim ka haqqil walad ala waladih, rawahu al-Baihaqi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hiddatu ta'tari khiyara ummati, rawahu at-Tabrani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasad yufsidul iman kama yufsidus sabru al-asal, rawad Dailami. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya wal iman fi garan fa idza suliba ahaduhuma tabi'ahu al-akhar, rawad Tabrani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka syai'i yu'mi wa yusim ay fala tara wa la tasma'u yubahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-harbu khud'ah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya khairun kulluh, ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardah. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari demi hari diisi dengan hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nikmah azimah, suatu rizki, suatu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bisa sambung dan menyambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ucapan setelah Allah daripada firman-Nya di dalam kutubillah al-munazzalah, terutama Al-Qur'anul Karim, kecuali adalah kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini shadiqul masduq, ucapan yang paling benar, tak mungkin dusta. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu, dan yang diucapkan oleh Rasulullah pasti benar, tidak mungkin relatif, tidak mungkin bisa salah, gak mungkin, mustahil. Semua yang diucapkan Nabi pasti benar, kecuali hanya tatkala hadis tersebut diragukan kesohihannya, atau bisa jadi dhaif, atau bisa jadi maudhu atau palsu, maka hal tersebut perlu dikoreksi. Adapun tatkala sudah kita dapati daripada hadis-hadis yang sahih, terutama dalam kutubus sittah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti itu menjadi kebenaran dan tolak ukur untuk umat manusia semua tanpa terkecuali. Maka tatkala kita menjalani kehidupan, tidak ada aturan,
tidak ada jalan kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu alhamdulillah tiap hari dikasih satu hadis. Terutama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad bin Al-Syekh Bakar bin Salim ini mengumpulkan hadis ini untuk one day one hadis, satu hari satu hadis, terutama untuk para pemula, untuk anak-anak muda yang ingin mengisi waktunya penuh berkah, maka jangan lupa untuk selalu mengambil hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama hadis ini, kitab ini adalah kumpulan daripada hadis-hadis singkat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini beliau mengutip satu hadis yang berkenaan dengan daripada metode cara untuk hidupnya penuh berkah. Apa yang disampaikan? Hassinu amwalakum bizzakah. Jaga hartamu dengan zakat. Wadawu mardakum bissadaqah. Obati yang sakit dengan sedekah. Wa'iddu lil bala ad-du'a. Persiapkan sebelum hujan itu payungnya. Apa payungnya? Doa. Sebelum datangnya bala, perbanyak doa agar tidak terkena bala. Ini di luar logika, di luar nalar manusia secara umumnya. Ini the power of iman daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena secara realita, tatkala orang itu ahli berderma, baik itu sedekah tatawwu atau sedekah wajib, sedekah yang sunnah atau sedekah yang wajib yaitu zakat, maka dia pasti mahbub indan nas, dicinta sama manusia. Semua orang menjaganya dan menjaga harta bendanya. Tatkala medit, pelit, cerikit, bakhil, semua orang membencinya dan semua orang ingin dia binasa. Kenapa? Orang ini pelit. Jadi tatkala ente terkena musibah, wahai orang pelit, jangan salahkan manusia yang lain. Tatkala mereka bertepuk tangan atas kesusahan yang ente dapatkan, karena pasti sudah mabghut, dibenci sama manusia yang lain. Tapi tatkala berderma karim sakha, yang lain itu ikut menjaga, yang lain itu juga cinta, berharap kebaikan kepadanya. Kenapa? Karena yanfa' linnas, dia bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan itu konsepnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling manfaat kepada manusia yang lain. Tapi kalau manusia itu sudah tidak memberikan manfaat kepada yang lainnya, wa in kana aliman, wa in kana abidan, wa in kana zahidan, wa in kana, maka kadarnya, kualitasnya sedikit, kecil, rendah di sisi Allah, di sisi Rasulullah, dan di sisi manusia. Tapi tatkala dia manfaat untuk manusia yang lainnya, untuk seluruh makhluknya Allah, dicinta oleh Allah, dicinta oleh Rasulullah, dicinta oleh seluruh umat manusia, dicinta oleh seluruh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Alal aqal adna syai', paling sedikitnya yaitu tatkala dia sudah melakukan kemaksiatan, maka ini madarat untuk dirinya, madarat untuk yang lainnya. Bahkan diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan semua makhluk melaknatnya, semua makhluk mendoakan jelek kepadanya. Kenapa? Karena dia mendatangkan murkanya Allah. Apalagi kalau sudah kemaksiatannya cingkatannya hablum minan nas, kepada manusia, kepada makhluknya Allah, maka sudah pasti hal tersebut dibenci sama manusia, dibenci sama seluruh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang merahmatinya, bahkan berharap celakanya, bahkan berharap matinya. Tapi tatkala dia bermanfaat untuk manusia yang lainnya, seperti hanya para rasul, itu kan anfa, lebih manfaat daripada para nabi. Nabi itu manfaat, meneruskan risalah, tapi rasul ini darajahnya lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka umira bitabligh, diperintah, diwajibkan untuk menyampaikan risalahnya. Oleh sebab itu para rasul itu khususnya, terutama yang 25 nabi, terutama yang mendapatkan magam yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu mereka
lebih tinggi derajatnya karena 1 kali 24 jam habis waktunya untuk supaya memberikan manfaat kepada manusia. Kalau yang lain Allahumma masih ada istirahatnya, masih ada santainya, masih ada jamnya kalau dinas itu, kalau bekerja itu. Tapi kala para rasul terutama ulul azmi itu mereka 1 kali 24 jam ummati gak habis waktunya, semuanya hanya untuk umatnya untuk supaya mereka masuk surga, selamat daripada api neraka. Wah, ini motivasi. Semal amsal fal amsal, kalau bisa mencontoh meniru, itu nikmah, darajah azimah, manqabah indallah wa indir rasul, kedudukan yang tinggi. Seperti yang tadi disampaikan dalam hadis dalam qasidah Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, konsekuensi tatkala melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dicemooh, dicibir, dicaci, dimaki, banyak yang menyinyir, banyak yang hasud, banyak yang benci, padahal dia menyampaikan kebenaran dengan uslub thayyibah, cara-cara yang baik, cara-cara yang lembut, tapi tetap masih ada yang benci sunnatullah. Apalagi kalau dia amar ma'ruf nahi munkar, tambah pasti banyak yang membenci. Itu sudah sunnatullah. Oleh sebab itu tadi qasidahnya matlab awalnya da'in nas ya qalbi yaquluna ma badalahum wattathik billah rabbil khalaiqi. Biarkan manusia mau ngomong apa, tetap berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ nanti kamu mendapatkan daripada rahmatnya Allah, ridhonya Rasulullah, dan keberkahan dunia akhirat. Dan di situ disebutkan para rijalullah, mereka mendapatkan kenikmatan dunuwun wa takribun wa unsun bihadratin, selalu dekat dengan Allah. Yang lain melihatnya seperti dalam keadaan sengsara, dalam keadaan gelisah, tapi hakikatnya mereka senantiasa selalu bahagia, selalu mesra dengan Allah dan Rasulnya, karena komunikasi terus, dekat terus dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tertipu, terlebih di akhir zaman banyak fitnahan. Disebutkan kalau manusia itu tidak pintar-pintar memilih daripada kumpulan, kawan, golongan, maka nanti tatkala fi yaumil mahsyar, fi yaumil akhirah, yaumil ba'tsi wan nusyur, hari kebangkitan, akan mendapatkan banyak penyesalan, banyak kerugian. Diriwayatkan ada satu kumpulan daripada orang-orang kafir Quraisy, yaitu terutamanya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan juga Uqbah bin Mu'id. Ini dan kawan-kawannya ini membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poinnya, syahidnya, tatkala Uqbah bin Mu'id sudah mulai terkesima dengan teladannya, dengan akhlaknya, dengan perangainya, sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pengen masuk Islam. Maka dia ingin mengundang Rasulullah untuk makan di rumahnya. Maka tatkala Rasulullah diundang makan di rumahnya, Rasulullah enggan untuk mendatanginya, seraya mengatakan, kalau kamu belum syahadat, belum masuk Islam, aku nggak mau datang untuk mendatangi jamuan makanmu. Uqbah bin Mu'id dan orang-orang kafir Quraisy ini terkenal gengsinya tinggi. Jadi kalau ada daripada tokoh-tokoh Quraisy yang tidak hadir atas undangannya, mereka tersinggung, mereka marah, mereka malu. Akhirnya dengan berat hati dia mengucap syahadat, masuk Islam, supaya Nabi Muhammad SAW datang menerima jamuan makannya. Singkat cerita, datang Nabi Muhammad SAW. Setelah dijamu, tambah jatuh cinta ini Uqbah bin Mu'id ini kepada Nabi Muhammad. Selesai acara, Umayyah bin Khalaf tahu Uqbah bin Mu'id sudah syahadat kepada Nabi. Ini CS-nya teman dekat sekali, sahabat sekali sama Uqbah bin Mu'id ini. Mencibir, menyinyir, memaki, mencaci Uqbah bin Mu'id. Apa yang kau lakukan? Kenapa kamu syahadat? Dihasut. Dibilang oleh Umayyah bin Khalaf yang waktu itu lagi kalap, marah sama sahabatnya. Aku enggak senang, aku enggak ridho, dan aku enggak maafkan engkau sampai engkau datangi Muhammad, kamu lempar dia dengan kotoran dan kamu ludahi wajahnya, kamu injak lehernya,
marah-marah ini Umayyah bin Khalaf karena ingin dapat restu, cinta kembali, simpatik kembali dari temannya. Akhirnya Uqbah bin Mu'id bergegas melakukan apa yang diinginkan oleh sahabatnya ini, ngambil usus kotoran hewan. Seraya langsung bergegas mendatangi Nabi Muhammad, dilempar kepada Nabi Muhammad usus kotoran hewan itu dan meludahi Nabi Muhammad SAW ke wajahnya. Tatkala meludahi, diriwayatkan oleh para mu'arrikhin, sejarawan, itu ludahnya balik ke mukanya sendiri. Jadi tatkala dia meludahi Nabi Muhammad SAW ke wajahnya Nabi, itu ludahnya nggak sampai kena Nabi, balik ke wajahnya sendiri dan terbakar karena ludahnya panas. Subhanallah, mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya juga gak sampai di situ, Abu Jahal dan kawan-kawan ini bikin siasat bagaimana supaya bisa menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghancurkan daripada nama baiknya, daripada ketokohannya. Bagaimana caranya? Mengusulkan Abu Jahal tatkala duduk bersama-sama orang-orang kafir Quraisy. Siapa di antara kita yang berani, yang mau untuk meletakkan kotoran hewan daripada jeroan ini yang besar daripada kotoran onta ini kepada Muhammad waktu sujud di depan Ka'bah? Wah, panas-panasan ini orang-orang kafir Quraisy. Uqbah bin Mu'id langsung bergegas angkat tangan, saya. Karena dia nggak kesampaian yang kemarin. Udah, waktu Rasulullah SAW sedang sholat sujud, kotoran onta ditaruh di atas kepalanya Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidatuna Fatimah Zahra bintur Rasul bergegas menyingkirkan daripada kotoran jeroan yang ada di atas punggungnya atau di atas kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama itu Rasulullah setelah, karena Sayyidatuna Fatimah waktu itu agak lama menyingkirkan kotoran onta itu, berat. Siapa bisa ngangkat jeroan? Berat jeroan itu, apalagi onta. Baru setelah itu turun ayat yang dimana tatkala perang Badar, orang-orang kafir Quraisy ini khususnya Umayyah bin Khalaf, kemudian Abu Jahal, Uqbah bin Mu'id terbunuh di perang Badar itu. Turun ayat mengisahkan tentang Uqbah bin Mu'id ini. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Di hari di mana nanti orang-orang itu ya'addu adh-dhalim, menggigit jari jemarinya karena kedzalimannya dan menyesal, alangkah bagusnya, betulnya, benarnya kalau dulu aku mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul ini sebagai jalan hidupku. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Oh, alangkah nyesalnya aku, kenapa dulu aku mengambil teman-temanku ini sebagai teman hidupku, sehingga menyesatkanku daripada kebenaran. Padahal sudah datang itu peringatan, sudah datang itu Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tatkala salah pergaulan, salah pertemanan. Jadi imannya copot, imannya lepas, sayang seribu sayang. Padahal mahal, kunci masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi hati-hati. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita diberi taufik, inayah, hidayah di majelis-majelis yang mulia, kumpul dengan orang-orang yang insya Allah mulia, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan al-ukhuwah fillah, perlu dijaga, perlu dilestarikan, perlu disebarkan untuk semuanya lebih banyak berkumpul, bergabung dalam kebenaran, dalam kebaikan. Jangan sampai salah pergaulan, terutama para pemuda-pemudi generasi anak zaman milenial, karena saking banyak daripada pergaulan bebas, daripada godaan-godaan setan, akhirnya mungkin imannya itu sudah hampir-hampir lepas. Fal'iyadzubillah min dzalik, gak berasa, keluar iman, agamanya, akidahnya melenceng jauh
tapi dia tidak merasa. Fal'iyadzubillah min dzalik. Ini Rasulullah SAW memberikan konsep keberkahan, hasinu amwalakum bizakah, jaga harta bendamu dengan zakat, karena zakat itu an-numu wat tathhir, itu menumbuhkan harta dan mensucikannya, karena dalam setiap harta kita itu ada haknya orang lain, terutama yang wajib nisab itu wajib, yang enggak wajib zakat atau yang enggak nyampe nisab itu juga dianjurkan sedekah. Ojo sedekah ngenteni zakat, kebacut, cerikit jenenge. Aku cenderung wajib zakat, alhamdulillah. Dihitung-hitungane duwe, waduh, bakhil. Ya, tidak boleh. Umat Islam itu afdolnya, bagusnya mereka yang nggak sampai wajib zakat. Kok iso gak wajib zakat padahal soge? Ya berarti investasi terus akhirat. Tutu tidak wajib zakat diputer buat dikena zakat tutu. Banyak orang wedi kena zakat diputer ya apa caranya bener ndak kena zakat, saldone nambah tapi muter, jadi tidak wajib zakat, disiasati. Ya secara matematis hitung-hitungan fulus, angka matematis ya untung memang dunia nih, akhiratnya rugi. Umpama diputer untuk maslahat dunia akhirat, lebih manfaat. Investasi akhirat lebih manfaat, apalagi bantu pesantren, bantu madrasah, ya, anak yatim, yayasan, diputernya untuk hal yang produktif, bukan sekedar jariyah dikekno gawe bangunan tutu. Wong gawe kerjaan iki tak wakafno gawe pesantren. Lho pundi-pundi rupiah dapat, pundi-pundi jariyah dapat, dunia akhirat itu. Sayyidina Utsman bin Affan kan begitu. Sampai sekarang detik ini Sayyidina Utsman bin Affan saldo daripada hitungan fulusnya bertambah. Sampai di Madinah itu ada hotel Utsman bin Affan, itu punya Sayyidina Utsman bin Affan dan hasil jerih payahnya Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi yang terkaya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, triliuner, tutup miliarder, triliunan duit. Dan salah satu jariyahnya ini, dia bikin sumur diwakafkan untuk umat Islam. Dan banyak lagi, saking cerdasnya bab masalah ekonomi, Sayyidina Utsman bin Affan itu daripada hasil kurmanya, ladangnya sampai detik ini bertambah terus saldonya, dan terus dibagi-bagikan sama raja di Saudi sana. Ada saldo rekening sendiri punya Utsman bin Affan. Itu harusnya jadi motivasi, jadi spirit, terutama para bos-bos nih, kanan kiri kayak bos. Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wadawu mardakum bisadaqah. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obati sing loro ambil sedekah. Ya, kalau kata Sayyidil Walid, ojo cuma nang dokter nang apotek, tapi sedekah sih, ya. Karena dengan sedekah itu tadfa'u ghadabar rabbi, yadfa'u ghadabar rabbi. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu menolak, memadamkan daripada murkanya Allah. Karena ada yang sifatnya sakit itu azab bagi yang ahli maksiat. Terutama kita orang sing awam, mau ngomong anak diuji, diangkat derajat kula, tutup diazab ente kakean dosa. Dadi sedekah, ya, aja ngomong anak diuji, diangkat derajat. Wong awak kakean dosa ngomong diuji, diazab. Jadi ditolak, dimariknoe, dipadamkannya dengan sedekah, ya. Terlebih secara zahir orang yang sedekah itu didoakan sama yang disedekahi, terutama yang ada yatim, para duafa, itu doanya mustajab. Dungakno ya sehat ya. Nah, itu secara zahir, secara logika mereka mendoakan kita. Tapi kalaupun tidak mendoakan, sedekahnya itu juga sudah makna doa kepada Allah. Kalau kita niati utamanya, ya Allah, aku niat sedekah untuk mendapatkan sehat walafiat, dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak manfaat daripada sedekah, baik dunia ataupun akhirat, panjang lebar pastinya, gak tahu-tahu wis. Karena bab sedekah ini panjang lebar. Urusan masalah dunia ditambah, akhiratnya juga bisa menjadi amal jariyah. Kemudian wa'iddu lil bala ad-du'a. Persiapkan sebelum datangnya balak musibah, doa.
rajin, istiqomah dalam berdoa kepada Allah. Fil raha wa fisyiddah, dalam keadaan enak, bahagia, dapat nikmat, atau lebih-lebih dalam keadaan susah. Jangan cuma tatkala dalam keadaan susah baru doa. Waktu enak nggak pernah doa, akhirnya waktu enak ente nggak diijabah, nggak didengar doanya. Terutama juga ada ijazah dari guru kita, terutama yaitu Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kalau pengen doa mustajab, ada wiridnya, ada zikirnya. Apa itu ijazahnya? Yaitu membaca kalimat daripada Asmaul Husna, yaitu khususnya ya Sami' ya Basir, ya Sami' ya Basir, ya Sami' ya Basir 100 kali. Ya, nek pengen doanya mustajab, setiap hari baca kalimat daripada 2 kalimat Asmaul Husna, ya Sami' ya Basir. Ya, baca 2 kalimat ini. Kalau istiqomah, setiap hari baca 100 kali ya Sami' ya Basir, ya Sami' ya Basir, doanya mustajab insyaallah. Kenapa? Karena yang disebut ini daripada Asmaul Husna yang dimana hal tersebut merayu Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, yang bagus, panggil dengannya. Makanya di antaranya nama-nama Allah Subhanahu wa taala daripada lafzul jalalah itu, kalau diistiqomahkan atau dibaca setiap hari secara keseluruhan, itu sudah lebih daripada cukup daripada kita meminta atas doa dan harapan kita satu persatu. Karena menunjukkan atas kesempurnaan Allah, dan tidak ada lagi yang perlu kita sampaikan setelah itu. Setelah kita mengetahui Allah Maha sempurna, ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku sampai ya Subur. Tapi ada beberapa kalimat Asmaul Husna tatkala dibaca, diistiqomahkan, dijadikan wirid zikir, itu mempunyai asrar azimah daripada keutamaan yang besar. Seperti tadi ya Sami' ya Basir, untuk supaya doanya mustajab. Pengen rezekinya lancar, ya Fattah ya Razzaq 100 kali. Pengen dapat ilmu, terutama wahbi ladunni, ya Mubdi'u ya Khaliq. Itu banyak diijazahkan oleh guru-guru kita untuk supaya asma-asma tersebut, nama-nama daripada Asmaul Husna itu dirutinkan, dijadikan zikir wirid, untuk supaya bisa mendapatkan harapan doa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli hal, al-afdal selalu berdoa. Paling tidak bingung hafalna Asmaul Husna. Lillahi tis'atun wa tis'ina isman, man hafidhaha dakhalal jannah. Haditsun sahih. Wa innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu punya 99 nama. Siapa yang hafal masuk surga. Dan Allah itu tunggal, ganjil, dan Allah suka yang ganjil-ganjil. Dalam riwayat hadis sahih dalam kutubus sittah disebutkan. Jadi hafalna ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ila akhir. Cepet, gak lagi lama, berapa menit, gak sampai 5 menit 2 menit selesai nyebut Asmaul Husna. Tapi manfaatnya besar di sisi Allah, dan itu merayu para aulia. Itu doanya itu lebih banyak menyebut-nyebut namanya Allah daripada menyebut-nyebut hajatnya. Dan dengan itu mereka lebih tenang, lebih mantap, lebih yakin atas kesempurnaan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Al-afdal lagi nek bisa ya ditambah dengan sholawat, ditambah dengan al-adiyah al-maurudah daripada doa-doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik doa di waktu fajar, doa di waktu petang, ya, rotib hadat, rotib atos, ojo dijebot, ojo dicul, diwaca terus, Hizbul Bahar, Hizbun Nawawi, Hizbun Nasr, terutama para santri. Kalau untuk tingkatan awam ya paling dai sholawat lah. Mari Asmaul Husna ya sholawat sing istiqomah. Sak males-malese ping 100 lah sedina. Afdhole maneh ping 300. Isok maneh ping 1000. Ndak iso wis ping 10 wis kebacut tuh. Ya, salatnya Habib Bakar Gresik, salawatnya Habib Saleh Tanggul, banyak. Salat munjiyah, salat nariyah. Itu terutama di akhir zaman. Ad-du'a silahul mu'min. Senjatanya orang beriman, orang-orang yang lemah adalah doa kepada Allah, karena langsung diijabah, kun fayakun, dapat daripada apa yang diharapkan kalau dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakul hal, mudah-mudahan kita dapat taufik inayah hidayah tamah bi khairil bariyah, sehingga
dari majelis ke majelis, dari waktu ke waktu tambah dekat dengan Allah dan Rasulnya, tambah cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khair wa nakfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa kirra biridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa alal alil kiram syurafa wa ala sahbil masabihil hurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.